Gitu. Oh ya Mas, ini kan udah berjalan 45 menit nih. Sekarang aku buka Ya, aja kali ya ke teman-teman di sini, adakah yang mau bertanya? Bisa tunjuk tangan mungkin. ah, ada yang mau tanya? Bisa tanya langsung. Ada yang mau tanya langsung? Oh, oke. Dari Mas Anas dulu nih. Silakan Mas Anas. Ya, Ya, semuanya. Mas Anas. Waalaikumsalam. Ya, Mas izin bertanya. Saya selama kuliah sempat dikasih saran sama orang tua untuk menyisihkan uang jajan. Yang Mm-mm. mana uang jajan itu ditabung buat beli kambing, Mm-mm. Dan itu Mm-mm. sampai sekarang masih Ya, berlanjut sampai sekarang tuh punya beberapa kambing sekitar 5. Nah, ya. yang saya ingin tanyakan, dengan kondisi saya saat ini sudah bekerja dan dari segi finansial ke depan, apakah investasi di bidang peternakan itu suatu yang tepat atau ada yang lebih tepat lagi gitu? Mengingat kalau misalnya dari hasil yang didapat dari investasi kambing itu lumayan, dari per tahun itu bisa sampai 20%. Itu Mm. 20%. Nah, yang saya tanyakan tadi, apakah ada alternatif yang lebih baik dalam hal berinvestasi, atau memang ditekuni saja investasi kambing ini sampai nantinya berkembang menjadi lebih banyak. Terima kasih. Oke, bagus pertanyaannya Mas Anas. Jadi kalau orang tua memberi informasi seperti itu bagus banget ya. Artinya orang tua Mas Anas ini benar-benar peduli bahwa bagaimana anaknya bisa berinvestasi ke depan. Kalau kita bicara investasi ya teman-teman ya, topik investasi ini menariknya adalah kalau misalnya Mas Anas bilang, apakah investasi saya kambing ini masih berpeluang bagus di depannya? Pertanyaan gini, eh, apakah produk-produk yang kita sajikan ini, yang kita punya ini, atau investasi ini masih dibutuhkan nggak oleh masyarakat? Selama itu masih dibutuhkan, maka itu adalah sebuah bisnis yang bagus. Jadi ini tadi ada pertanyaan juga di teks, kira-kira bisnis apa yang bikin baru atau bisnis yang harus yang berpulang kepada yang dibutuhkan masyarakat. Jadi bisnis yang bagus adalah bisnis yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Ya, bisnis yang bagus adalah bisnis yang kalau kita lihat ya, mungkin Mas Anas dan teman-teman semua ya, bisnis itu apa sih? Ya, bisnis itu adalah mengurusi hal-hal orang yang dibutuhkan orang lain gitu. Benar, Bang. Jadi artinya mengurusi hal-hal yang dibutuhkan orang lain. Orang lapar ada bisnis restoran, ya. Orang pengen jalan-jalan umroh ada bisnis travel umroh gitu. Nah, kalau yang investasi yang berhubungan dengan kambing, selama ini kambing ini ternyata nanti kita jual untung, berarti kan berarti artinya investasi ini masih oke gitu. Ya, jadi artinya Mas Anas selama Mas Anas nyaman dengan kambing ini, ya, selama bisa melihat profil resiko ya. Ingat Mas Anas dan teman-teman semua, yang namanya investasi itu nggak ada yang selalu baik. Ada plus minusnya. Investasi itu adalah pasti ada resikonya. Semua bisnis, kita bicara topik investasi ya. Semua investasi pasti ada resiko. Nggak ada yang investasi untung terus, nggak ada rugi, nggak ada. Ya, kalau ada saya mau ikut. Semua investasi pasti ada kerugiannya, tapi ada juga keuntungannya. Resikonya investasi di kambing adalah mungkin kambingnya mungkin bisa sakit, nggak ada yang ngurusin, sehingga apa terdampak, waduh ada resiko nih di tengah jalan. Nah, tapi kalau resiko itu bisa akomodir, itu nggak ada masalah, Mas Anas. Jadi kalau Mas Anas merasa bahwa kondisinya adalah, Pak, saya nyaman sekali dengan investasi kambing ini dan menghasilkan 20%. Dan itu saya nyaman dan benar-benar masuk ke dalam, saya tuh udah kena banget dah dengan apa yang orang tua bilang. Jalankan aja Mas Anas, nggak ada masalah. Ya, jalanin aja terus. Ya, selama itu bisa menaik ada profit 20% dan kita bisa mengakomodir resiko-resiko yang terjadi, nggak ada masalah, Mas. Jalan aja. Jadi investasi yang bagus adalah kalau kita bicara perencanaan keuangan dan investasi yang membuat kita nyaman. Investasi yang kurang bagus adalah investasi yang tidak kita membuat nyaman. Jadi nggak semua investasi cocok dengan semua orang. Nah, kalau Mas Anas kalau pengen investasi kambing dan itu cocok dan itu menguntungkan, jalanin terus Mas Anas. Itu sih. Ada Gimana lagi Mas Anas? pertanyaan? Terjawab?
Cukup ya, terjawab. Oke, siap. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Mas yang HP nih nanya ya. Mas HP nih, Kak Medi mau tanya? Kak Medi? Tadi nanya. Ya, itu iya. pertanyaan udah di chat semua sih, Kak. Itu ada pertanyaan titipan ya. Pertanyaannya ada titipan dari teman-teman yang lain juga. Oke, silakan Kak Medi. Oke. Bisa dibacakan Oh, aja. Mas Medi ini yang menghubungi saya ya di WA ya? Iya, Pak. Oh, oke. Thank you, Mas. Ya, kebetulan ada beberapa teman yang belum bisa gabung nih, Kak. Jadi teman-teman nitip pertanyaan ke saya. Oke. Ya. Oke. Yang pertama itu, ya, kan kalau kita sambil kerja itu kan kita kan harus membagi waktu ya untuk usaha. Nah, kemudian paling kita hanya bisa usaha kecil-kecilan aja gitu, Kak. Terus bagaimana ketika usaha yang kecil itu sudah tidak bisa terhandle gitu? Maka kan kita harus merekrut tenaga kerja, sedangkan kita belum mumpuni untuk merekrut atau membayar gaji tenaga kerja itu. Lalu kita harus bagaimana? Oke. Ya, itu adalah pertanyaan saya juga pada saat saya memutuskan keluar dari bisnis saya itu sih, Mas Medi ya. Jadi titip buat teman-teman bahwa pada saat di suatu titik bahwa saya itu udah nggak bisa menghandle bisnis saya sendiri. Karena apa? Karena saya punya misi yang sangat kuat. Saya korbankan pekerjaan saya karena dengan visi misi saya ini. Gitu. Jadi memang nggak bisa kita berada di semuanya akan selalu berhasil gitu ya. Semuanya pengen yang ini berkembang, yang di kantor juga berkembang, nggak bisa. Paling kita kalau misalnya kita kerja di kantor, kita hanya punya multiple stream income aja. Hanya itu lah, oh kalau saya ada apa-apa di PHK di kantor, saya punya masih bisnis tuh, gitu, masih jalan, kayak contohnya kondisi sekarang lah kayak gini. Ya, kondisi COVID-19 ini semua orang di rumah nih teman-teman. Ya kita punya tiba-tiba saya di amit-amit PHK kantor gitu ya. Kantor nggak bisa gaji kita lagi. Tapi untungnya kita udah bangun jembatan nih, yaitu ada bisnis ya udah ternyata bisa menghasilkan, ya udah ini aja kita jalan gitu. Tapi kalau memang kita pengen membesarkan dua-duanya, di bisnis kita adalah kita pengen punya franchise bisnis yang besar, terus kemudian di kantor kita juga pengen berhasil, saya rasa sih agak sulit ya, karena waktu kita kan 24 jam per hari. Jadi memang otak kita kadang-kadang nggak nyampe tuh untuk ngurusin bisnis kita, bagaimana kita berkembang. Jadi itulah yang membuat saya akhirnya keluar dari kantor saya dan hijrah di dalam dunia entrepreneur ini, untuk saya bisa menyelesaikan visi misi saya di 10-15 tahun ke depan, selama saya masih diberi kesehatan. Itu sih Mas Medi. Gimana Kak Medi? Terjawab? Oh ya, udah terjawab sih. Terus ke pertanyaan selanjutnya kayak yang titipan ini pertanyaan. Ini kan katanya bagaimana perencanaan keuangan bagi karyawan yang baru di PHK nih. Kemudian bagaimana cara mereka survive. Oke. Nah, ini kalau saya sharing lagi ya. Saya masih ada di whiteboard ya, tampilan whiteboard ya. Jadi saya agak tips ya, karena memang saya di dunia perencanaan keuangan dan kerjaannya adalah mengedukasi masyarakat tentang perencanaan keuangan. Ya, ini mungkin Mas Ido juga ahli juga di sini ya, di sini. Tapi nggak apa-apa saya jelasinnya. Jadi kalau di dunia perencanaan keuangan nih teman-teman, di masa kita di 7.000 hari kedua dan bahkan ketiga, kita harus punya konsep perencanaan keuangan yang bagus. Percuma aja kita punya bisnis yang oke, tapi kita nggak ada perencanaan keuangan. Salah satu kehancuran bisnis saya yang dulu adalah masalah keuangan juga teman-teman. Saya tidak konsisten, attitude saya di bidang keuangan saya kurang bagus di dalam bisnis. Dulu pernah teman ya, mungkin pengalaman ya, nanti teman-teman akan melalui pengalaman itu kalau nggak belajar ya. Pada saat saya punya bisnis teman-teman, menurut catatan bisnis untung, tapi uang di laci nggak ada duit. Kenapa yang terjadi teman-teman? Pada saat saya menjalin bisnis, banyak tiba-tiba mungkin ada orang, papa minta duit, nah, saya ambil dari laci, mama minta duit, ambil dari laci, sehingga apa? Kontrolnya nggak ada, sehingga apa? Bisnis kayaknya nggak ada profit. Ternyata kegagalan bisnis juga dari attitude juga di bidang keuangan nih teman-teman. Jadi sangat penting. Dan ini berlaku untuk sebagai karyawan juga ya. Jadi kalau kita ingin merancangkan keuangan, ini teman-teman, ini kita ada standar piramidanya. Ini dia teman-teman. Jadi yang pertama teman-teman adalah perbaiki arus kas dulu. Dana darurat. Ini dia.
Pada saat kita pengen pada saat COVID-19 ini terutama, kenapa dari dulu saya selalu mengedukasi masyarakat, arus kasnya benerin, dana daruratnya kenapa? Pik, arus kas dibenerin, karena saya punya problem di situ dulu, terutama di fase kedua saya gitu teman-teman. Ini fase kedua saya punya problem di fondasi loh teman-teman. Padahal yang namanya perencanaan keuangan nih, Mbak Medi ya, dan teman-teman semua, itu kalau kita bangun rumah itu seperti bangun perencanaan keuangan itu seperti bangun rumah. Fondasi harus kuat. Apa itu fondasinya? Ini adalah fondasi ini. Ini harus kuat nih teman-teman. Fondasinya. Nah, fondasi apa? Adalah arus kas dana darurat. Orang pada saat terjadi orang gagal di fase keempat, fase terakhir ya, arus kasnya berantakan. Ya. Kemudian terjadinya COVID-19 dan tidak bisa survive dalam hidup dalam kondisi yang seperti ini karena mereka nggak ada dana darurat. Ya, dana darurat. Pak Viko, apakah dengan COVID-19 bisnis Pak Viko terdampak? Oh ya pasti akan terdampak. Tapi kita udah punya plan. Pada saat kita melihat bisnis, kita ada plan. Bagaimana karyawan kita dalam 3 bulan atau 6 bulan harus udah siap digaji walaupun kondisi apapun. Itu yang harus kita siapkan. Ya kita ngirit dari awal gitu. Jadi mau bisnis, mau pribadi kita sebagai karyawan harus kas dana darurat harus punya. Mau bisnis, perusahaan harus kas harus rapi. Dana darurat perusahaan harus juga rapi. Sumbangan juga harus udah ada dalam bentuk sumbangan sehingga tidak mengganggu arus kas. Kita sebagai karyawan juga harus gitu. Arus kas kita pribadi juga harus bagus. Dana darurat kita juga harus ada. Kalau nggak ada dana darurat percuma juga. Rata-rata paling bagus 3-6 bulan dari pengeluaran kita per bulan. 3-6 bulan taruh di sebuah rekening yang nggak bisa diganggu gugat. Ya, dia akan keluar kalau terjadi COVID-19 ini. Jadi orang-orang yang belajar sama saya di COVID-19 ini, pada saat di zaman COVID-19 ini, mereka nggak begitu terdampak. Kenapa? Dia cuma nanya, perlu nggak saya keluarin dana darurat? Penghasilan gimana? Ambruk, bisnis ambruk. Dana darurat keluarin. Mereka tenang. Kondisinya mudah-mudahan COVID-19 ini nggak bisa sampai 6 bulan ke depan ya. Mudah-mudahan Mei udah selesai. Tapi minimal dia bisa hidup selama 2 bulan ini. Anaknya tetap bayar sekolah, bayar listrik, bayar air, bayar rumah tangga, makan dan sebagainya masih bisa jalan walaupun bisnis dia tersiak-siak. Gitu. Untuk dari usahanya dia punya bisnis, dia punya dana darurat juga, ya untuk bayar gaji karyawannya juga udah jalan, udah ada. Pak, waktu itu saya punya dana darurat di perusahaan saya, jadi untuk gaji karyawan saya sudah saya siapin. Udah, gue pakai aja itu dulu. Nanti begitu nanti di COVID ini selesai baru kita akan benahi lagi. Gitu teman-teman. Yang berikutnya adalah asuransi. Asuransi juga penting, apalagi dengan kondisi COVID-19 ini. Ya, minimal dia punya BPJS, minimal dia punya UP jiwa meninggal, ya bila terjadi risiko pencari nafkah, arus kas tetap berjalan dengan baik. Ya, asuransi sangat penting dalam fondasi keuangan. Setelah asuransi apalagi investasi. Investasi pertama apa? Misalnya beli rumah, cicil rumah, terus kemudian beli emas. Tujuannya untuk apa? Pendidikan anak. Dan kemudian yang investasi kedua itu adalah investasi dengan pensiun mungkin, akumulasi harta, sebagainya. Baru yang ketiga adalah warisan. Teman-teman, baik karyawan maupun pengusaha, fondasinya kuatin teman-teman. Ini dia ilmunya teman-teman. Jadi arus kas dan dana darurat sangat penting dalam perencanaan keuangan. Jadi bagaimana sekarang karyawan mulai besok belajar dari kondisi COVID-19 ini, sebetulnya COVID-19 adalah tahap manusia belajar. Oh ternyata benar ya, dana darurat itu ternyata penting ya. Buktinya dengan kondisi kayak gini, orang di rumah doang nggak ada penghasilan, ini gimana mau hidup ya. Untungnya kita udah belajar kemarin gitu. Itu sih Mas Medi.